Saking kuat serta saking perkasanya pengaruh Pak Jokowi, bahkan sampai akhir masa jabatan hingga sampai purna tugas pun beliau nampaknya masih difitnah. Kali ini Pak Jokowi disinggung oleh OCCRP karena memang beliau dianggap sebagai pemimpin terkorup di dunia. Tentu saja ini sangat menyakiti hati rakyat Indonesia karena memang bagaimanapun juga tuduhan-tuduhan tersebut nampaknya tidak disertai bukti yang konkret. Maka dari itu, masyarakat banyak yang mempertanyakan bagaimana parameter dari lembaga tersebut hingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin terkorup di dunia. Tentu saja ini sebuah kabar yang sangat-sangat mengagetkan kepada kita semua di awal tahun ini karena memang selama ini kita tidak melihat apa yang aneh dari kinerja Pak Jokowi. Bahkan setahu saya Ibu Menteri Sri Mulyani pada saat memimpin Menteri Keuangan di kabinet Pak Jokowi mengatakan bahwa sebagian besar dari bantuan sosial untuk masyarakat Republik Indonesia bahwa itu adalah anggarannya hasil potongan dari dana operasional Presiden. Artinya justru Pak Jokowi pada saat ekonomi sulit berjuang serta berinisiatif memotong dana operasionalnya digunakan untuk alokasi yang lain yakni bantuan terhadap masyarakat. Namun sangat disayangkan informasi seperti itu sama sekali tidak dinaikkan oleh media, namun mereka seolah berfokus terhadap serangan-serangan negatif kepada orang nomor satu di Indonesia pada saat itu. Dilansir dari iNews, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon dengan tegas tuduhan yang menyebut dirinya sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia menurut daftar yang telah dirilis oleh OCCRP. Ini artinya memang lembaga tersebut seperti lembaga yang memang berfokus untuk melihat perkembangan kasus korupsi. Jokowi pun menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak mendasar. Betul, ini adalah sebuah fitnah yang sangat tidak mendasar. Namun jangan salah, meskipun ini adalah fitnah, bagi orang-orang yang memang tidak happy dengan tidak suka oleh Pak Jokowi, maka berita-berita seperti ini tentu saja akan digunakan seolah senjata yang seolah itu benar. Namun ternyata kan sampai saat ini tidak terbukti sama sekali. Jadi memang saya mempertanyakan dengan lugas dan tegas ketika survei itu muncul, hasil itu muncul, apa parameter dari korupsi tersebut. Itu yang perlu dipertanyakan karena memang hingga saat ini tidak ada kejelasan seperti itu. Pada saat saya masih berkecimpung di perguruan tinggi, memang ketika ada hasil itu, tentu hasil dari survei itu tentu saja ada penelitian serta ada indikator-indikator yang memang mengarah kepada hasil tersebut. Dan tentu saja jangan lupakan parameter itu sendiri apa yang menyebabkan hingga Pak Jokowi dikatakan sebagai pemimpin terkorup. Saat disambangi di kediamannya, Pak Jokowi diberitahu oleh jurnalis mengenai bahwa nama Pak Jokowi terdaftar dalam pimpinan paling korup di dunia. Pak Jokowi menjawab dengan tegas, apa yang dikorupsi oleh saya? Silahkan buktikan. Ini adalah kalimat gentleman dari Pak Jokowi bahwa apa yang dikorupsi oleh Jokowi. Keuangan negara apakah boncos oleh Jokowi? Silahkan buktikan, kata Pak Jokowi dengan tegas karena memang tentu saja survei-survei semacam ini serta tuduhan-tuduhan seperti ini bisa menjadikan sebuah framing jahat yang memang seolah berjuang untuk menjatuhkan serta menggulingkan nama Pak Jokowi. Namun sangat disayangkan sepertinya usaha itu akan sia-sia karena memang seperti kata Pak Bambang Pacul, kita tidak boleh melawan orang jujur, maka kita akan celaka. Betul, kita memang tidak bisa untuk mengamini 100% survei tersebut. Bahkan ini survei lebih mendekati kepada kata ngawur karena memang bagaimanapun juga ketika ada narasi-narasi tanpa disertai bukti tentu saja kebenarannya sangat-sangat diragukan atau keabsahannya sangat-sangat meragukan sekali. Jokowi kemudian menyinggung tudingan lain seperti manipulasi pemilu hingga penjarahan sumber daya alam. Menurutnya tuduhan tersebut merupakan bagian dari fitnah yang marak terjadi belakangan ini. Itu yang terjadi selama ini, ujar Jokowi merujuk pada tuduhan-tuduhan yang menurutnya memiliki dasar bukti yang sangat-sangat tidak kuat. Jadi memang kita ketika berbicara terkait
statement-statement kepada Pak Jokowi, kemudian tuduhan-tuduhan dan klaim seperti ini, ya ketika tanpa ada bukti yang jelas serta benar, mau dibagaimanakan, karena memang bagaimanapun juga kita tidak bisa mempercayai sumber survei-survei tersebut, bahkan ini surveinya benar-benar eh, sangat diragukan keabsahannya, dan saya masih mempertanyakan apa parameter dari pemimpin dunia paling korup ini. Jadi, ya, kita tidak bisa berkata-kata ketika melihat informasi seperti ini, karena memang apa yang dikorupsi oleh Jokowi, kemudian apa bukti? KPK pun, lembaga internal Republik Indonesia, ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi melalui proses hukum yang sangat-sangat panjang sekali. Apalagi ini OCCRP, beliau parameternya apa, sumbernya apa, kok bisa menyimpulkan serta menyandingkan nama Jokowi di barisan pemimpin paling korup di dunia. Karena memang ini tidak hanya Jokowi, namun ada beberapa pemimpin dunia, namun kita tidak akan membahas hal tersebut karena fokus kita adalah fokus di dalam negeri. Tudingan terhadap Pak Jokowi ini tentu saja memicu reaksi beragam di masyarakat dan media. Banyak pihak yang menilai tuduhan ini sebagai bagian dari dinamika politik global, sementara yang lain menunggu klarifikasi lebih lanjut dari OCCRP terkait tuduhan tersebut. Dengan pernyataan tegasnya, Jokowi berharap masyarakat agar tetap tenang dan bijak dalam menilai informasi yang beredar. Ia mengingatkan pentingnya mengedepankan fakta dan bukti dalam setiap tuduhan yang dilontarkan. Ya, karena satu tujuan dengan kita, Pak Jokowi pun membenarkan bahwa kita harus mengedepankan fakta dan bukti dalam setiap tuduhan. Itu jadi memang pemikiran saya pun seperti itu. Ketika ada survei-survei, contohnya dari OCCRP, kemudian ada klaim-klaim dari pihak yang mengaku nasionalis dan sebagainya, tapi ketika narasi tersebut bernada tuduhan, kita tentunya harus menunggu fakta yang terjadi serta harus mengecek kembali fakta tersebut.